Oke, selamat malam para juragan. Ketemu lagi bareng gua, Juragan Kecap, di tanggal pas banget nih. 29 bulan 1 2021, pas pergantian hari. Kita akan menatap penutupan hari, penutupan minggu, yaitu hari Jumat, di mana konon katanya hari Jumat adalah hari jual sedunia. Oke, sebenarnya nggak sedunia juga sih, mungkin ya buat di Indonesia aja, ya kan. Tempat lain sih kita belum tahu ya. Mau ngapain ya? Sebenarnya malam ini agak bingung sih. Ini cuman random aja sih. Beberapa hari lalu kan udah dianalisain juga ya IHSG ini, kalau kalian lihat di screen juga gue lagi masih buka IHSG dengan beberapa sisa perintilan perkiraan. Tapi gue nggak mau bahas ini. Kalian kalau sempat ngeliat bisa lihat aja nih. Maksudnya kira-kira gimana? Nanti mungkin di video selanjutnya. Jadi video kali ini gue nggak mau bahas IHSG, gue mau bahas salah satu saham yang sempat hits di masanya, yaitu di akhir Desember. Oh sorry, bukan akhir Desember, akhir November menuju Desember ya, sampai pertengahan ini hits. Saham apa itu? Saham batubara. Kita langsung aja. Ini sebenarnya gue bahas ini karena ada request sih dari teman gue untuk lihat bagaimana kira-kira pergerakan saham ini. Ya karena kan batubara sempat hits tuh, bahkan sampai beberapa zombie-zombie saham seperti Bumi itu sempat balik, sempat hidup bangkit dari kubur. Nah, ini saham yang menarik nih, ITMG ya. Gue nggak mau bahas fundamental, gue nggak mau bahas mengenai laporan keuangan, net profit, apalah, valuasi. Nggak mau bahas itu, tapi lebih ke analisa teknikal. Jadi ini udah kita sama-sama lihat, gue ada salah satu indikator yang biasa jadi alat bantu gue. Nah, ini saham ITMG. Pertanyaan menariknya adalah ITMG ini bisa turun lagi nggak? Turunnya kemana? Oke bro, ini sebenarnya pakai analisa simple aja, pakai satu indikator aja gue udah bisa lihat sih. Ini tekanannya masih sangat besar nih, ya. Kalau kita lihat dari sini sekilas, kita lihat ini aja nih candle yang sangat nggak bagus nih. Ini namanya kalau buat para trader nih bisa dibilang ya candle bencana lah ya. Namanya apa cari sendiri, gue nggak mau kasih tahu. Ini candle bencana. Jadi singkatnya mungkin kemungkinan besar akan melanjutkan penurunan. Lalu selanjutnya kalau kita analisa, kita runtutin dari kejadian-kejadiannya, kita cari garis support-supportnya. Ya, ini sebenarnya supportnya di sini. Ah, jebol bro, nggak kuat. Ya, lalu dia mau naik nih. Fuh, kepentok saudara-saudara, kepalanya kejedot, lalu dia turun lagi. Ya, bisa dibilang ya tenaga buyer belum kuat nih di sini nih. Kalah nih tenaga buyer. Pas mau naik kejedot nih sama support kuatnya. Sama supportnya lah, kita bilang nggak bisa support kuat ya. Nah, terus selanjutnya kita mau cari nih naik supportnya di mana, atau kita lihat dulu urutannya di sini. Lihat urutannya di sini. Ada yang nggak bagus nih. Ada apa di sini? Ya, ini jelas sekali. Ini adalah gap, bro. Ini adalah gap. Jadi kemungkinan besar menurut gua ini akan ke sini. Oke, ini gap jelas. Ya, kemungkinan besar akan ke sini. Akan nutup ya. Jadi ya dari sini aja kita udah bisa lihat sih. Kemungkinan besar dia akan turun. Cuman pertanyaannya kan turun sampai mana? Nah, tapi sebelum kita lanjutin, gue mau bilang dulu disclaimer. Segala postingan analisa di channel ini, di channel Erwin Bangun 10, ataupun analisa by Juragan Kecap, itu adalah analisa berdasarkan hobi. Jadi bukan untuk melarang beli, bukan untuk melarang jual, bukan suruh beli atau bukan suruh jual. Tapi ini analisa untuk membantu rekan-rekan yang ingin melakukan transaksi, entah itu jual atau beli, supaya bisa mempertimbangkan dengan baik segala kemungkinannya. Ya, possibility-nya bagaimana, apakah akan lanjut turun, apakah akan lanjut naik. Jadi bukan untuk menganalisa memberi harapan akan turun, akan naik, enggak. Silakan nilai sendiri, saya bantu analisanya aja. Oke? Karena semua keputusan ada di tangan masing-masing, jadi resiko juga
di tangan masing-masing. Dewasalah dalam berinvestasi, jangan cuma ikut-ikutan, jangan FOMO. FOMO itu apa? Cari sendiri. Oke, kita lanjut. Sekarang balik lagi ITMG, Indo Tabang Megah ya. Jadi dari yang tadi ya kita udah bisa lihat nih, sangat besar kemungkinan dia akan menuju ke 10.600 ya, 10.600. Sangat besar kemungkinan. Kenapa? Karena ya dari indikator gua satu, dia ini masih sangat besar peluang tekanannya. Dua, ini masih dikasih satu sinyal yang sangat jelek ya. Lalu di sini supportnya membuktikan bahwa dia kepentok, cetok, nggak kuat, dijagain di sini. Lalu di sini ada gap. So, tujuan pertamanya pasti akan ke sini ya. Tujuan utamanya sudah pasti akan ke sini. Jadi kalau gue gambarin dari sini dia akan ke sini ya. Kemungkinan besar nih gue bisa bilang sih mungkin sampai 80% dia akan menuju sini. Nah, lanjutnya mau sampai mana kira-kira? Kita analisa lagi. Set, ada nggak sih garis support kuat atau yang membatasi dia segala macam? Oh, ternyata ini kalau kita amat-amati ya, setelah dari sini mungkin dia akan tertahan di sini. Oh enggak. Oh, set. Nah, ini bro. Ini adalah support selanjutnya ya. Jadi setelah nutup gap ke sini bisa jadi arahnya akan ke sini. Begitu kira-kira pola pergerakannya bagaimana. Di postingan sebelumnya gue udah analisa berdasarkan hobi gue. Kita coba analisa dari bulanan dulu ya. Kita coba analisa. Kita mundurin dulu nih bulanan. Tadi kan memang lompat ke daily karena udah kelihatan jelas tuh, tadi gue udah lihat udah ada indikator gini, jadi gue langsung aja. Sekarang kita coba lihat ke bulanan. Kira-kira ada masa depannya nggak nih dari bulanan? Oh, ini bro, bulanannya bro. Huh. Ya kalau di bulanan sih sebenarnya ya dia dari indikator gua sih mau nyuruh naik nih. Tapi kayaknya nih rada-rada nggak kuat nih naiknya. Kenapa? Karena ini ada sinyal nggak bagus. Lalu dilanjutkan dengan sinyal merah ini. Ini kalau buat kalian. Intinya ini nggak bagus lah. Gue mah nggak mau jelasin karena gue pelit ilmu orangnya. Gue nggak mau jelasin ini artinya apa. Intinya ini nggak bagus. Ini nggak bagus. Ini bisa jadi bagus, tapi ya karena ada ini bisa jadi gagal. Naiknya bisa jadi gagal. Ya, intinya itu. Masa depannya kurang menarik buat saya. Masa depannya kurang menarik buat saya. Oke, kita balik lagi sini dari bulanan kan udahlah nggak usah lihat yang mingguan lah, lama, langsung aja ke sini. Ya, jadi target pertama dia akan ke sini. Ke 10.600-an atau 10.700-an. Ya, sekitar itulah range-nya. Lalu kemungkinan besar dia akan menuju ke support di 9.900-an. Ya, atau 10 ribuan pas. Ya, waktunya kapan? Nggak ada yang tahu. Gua nggak ada yang tahu. Nah, sekarang untuk memprediksi kira-kira bagaimana dan kapan, kita bisa bikin rel. Ya, rel di postingan sebelumnya kan gue udah bikinin rel tuh, ya nggak? Ya, kita bikinin rel dari pola kenaikannya. Kita lihat nih pergerakan wajarnya. Ya. Wah rasanya nih begini sih, rasanya ya. Harusnya begini. Kita coba-coba aja. Namanya juga analisa. Begini kurang lebih, Bro. Wah, relnya relnya di sini nih, Bro, kurang lebih. Kalau kita panjangin, aduh. Ternyata bener nih, Bro. Rasa-rasanya dia akan menuju ke rel. Rasa-rasanya dia mau masuk ke dalam rel normal nih. Green line. Nih green line. Kayaknya dia mau masuk ke dalam green line sini nih, Bro. Ya, kita bisa lihat nih. Ini sih kalau gambaran gua, dia bisa masuk ke dalam green line sini. Yang udah pasti dia ke sini, masuk ke sini, masuk dalam green line. Nanti pergerakan di green line bagaimana ya?
Lihat saja nanti. Yang jelas ini udah pasti patah tren. Kenapa udah pasti patah tren? Nah, ini udah break supportnya. Udah gagal nih. Ini udah batal namanya. Tren naik udah batal nih. Di sini tren naik udah batal. Fix batal tren naik. Jadi kemungkinan besar dia akan menuju green line. Pola penurunannya bagaimana kalau smooth? Nih, oh ini udah mulai hijau nih. Kalau ada yang bilang, oh ini udah mulai hijau bisa jadi naik. Ya, cobain aja. Nggak apa-apa, sok atuh kalau mau coba mah. Di sini mah nggak ngelarang. Kita kan cuma ngebantu doang. Percaya syukur, enggak ya udah. Nah, kalau mau coba-coba silakan atuh. No hard feelings kita mah Akang. Nah, ini kira-kira menurut aing teh begini, kira-kira. Tuh udah pas banget nih kurang lebih nih. Kan namanya juga subjektif ya. Nih, tuh ya, gini track recordnya kurang lebih. Ya, kalau mau lepas, barangkali ada yang mau berusaha, ya kurang lebih jualnya di kisaran 2.400-an lah ya. 12.400-an kalau yang masih ada yang nyangkut mau jual, kurang lebih di sini. Kalau dikasih. Kalau nggak dikasih jualan, ya mau gimana lagi, langsung hajar kiri kalau mau. Kalau nggak mau ditahan investasi, nggak apa-apa juga. Ya kan, yang jelas dari view ini, gue langsung kasih konklusi aja, nggak usah lama-lama. Ini trennya udah batal, tren naiknya udah batal, sudah memulai tren turun. Ini strong banget turunnya, jalurnya menuju sini. Ya kapannya gue nggak tahu, mungkin bisa ya estimasi ya kalau misalnya lancar ya kurang lebih. Ya paling nggak sampai tanggal 15 Februari lah. 15 Februari lah nafasnya mungkin ya. Tapi sih gue yakin dan percaya nih. Menurut gue, kalau menurut kalian beda nggak apa-apa. Mau masuk ke dalam rel hijau. Ya, sisanya bagaimana nanti kita analisa lagi. Oke, segitu aja dulu untuk analisa saham ITMG. Kalau kalian setuju, suka, bermanfaat video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang terbantu. Next time mau analisa apa, boleh komen di bawah. Thank you, Juragan Kecap. Ciao.